Agresi militer Belanda kedua. Tanggal 19 Desember 1948, pukul 6, Wakil Tinggi Mahkota Belanda Mr. BL membatalkan secara sepihak perjanjian Renville. Pukul 6.45, lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur dari 5 pesawat Mustang F-51 dan 9 pesawat Kitty Hawk P-40. Selanjutnya diterjunkan pasukan para komando Belanda. Setelah lapangan terbang Maguwo dikuasai, didatangkan pasukan dan peralatan perang dari Bandung dan Semarang melalui jembatan udara 32 pesawat Dakota. Lepas tengah hari kota Yogyakarta sudah dikuasai Belanda. Raungan suara pesawat-pesawat tempur Belanda di langit Yogyakarta mengusik Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang terbaring sakit setelah operasi paru-paru. Mengetahui pesawat-pesawat itu milik Belanda dan menyadari Belanda melakukan agresi militer kembali, Pak Dirman mengutus ajudan Kapten Suparjo Rustam ke Gedung Agung menemui Presiden Soekarno untuk mendapatkan perintah atau keputusan berkenaan dengan situasi kritis saat itu. Hampir 2 jam Kapten Suparjo belum kembali. Akhirnya Pak Dirman memutuskan untuk menemui langsung Presiden Soekarno di Gedung Agung. Presiden Soekarno menjelaskan kepada Pak Dirman bahwa akan dilakukan sidang kabinet namun masih menunggu Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri Muhammad Hatta yang berada di Kaliurang. Lalu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berinisiatif menjemput Bung Hatta di Kaliurang. Di perjalanan mobilnya beberapa kali diserang pesawat tempur Belanda. Tidak menunggu keputusan sidang kabinet, pukul 11.30 Pak Dirman meninggalkan Gedung Agung menuju Kadipaten, dan selanjutnya keluar kota Yogyakarta memimpin perang gerilya. Gerak laju tentara Belanda dari Maguwo ke kota dihambat oleh pasukan Brigade X di bawah komando Letnan Kolonel Soeharto. Namun penghambatan hanya dilakukan oleh satu kompi saja karena pasukan yang lain berada di luar kota dalam rangka latihan yang sudah direncanakan pada 19 Desember 1948. Penghambatan itu cukup menahan gerak laju pasukan Belanda, memberi kesempatan kepada pemerintah di kota untuk mengungsi dan melakukan bumi hangus. Dalam tempo 6 jam sejak tentara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, kota Yogyakarta mutlak sudah dikuasai tentara Belanda. Dengan didudukinya kota Yogyakarta sebagai ibu kota Republik, sangat besar pengaruhnya terhadap perlawanan di daerah lain. Begitu pula penilaian dari negara lain tentang Indonesia yang oleh Wakil Tinggi Mahkota Dr. BL, dikatakan Indonesia sudah dihapus dari peta dunia. Republik Indonesia dinyatakan sebagai Staatskundige Organisatie, organisasi kenegaraan yang telah dihapus dari muka bumi. Wajar saja jika rakyat kecewa pada TNI karena seperti tidak berdaya menghadapi serangan tentara Belanda, dengan mudah ibu kota Yogyakarta ditaklukkan. Mudahnya tentara Belanda menduduki Yogya menyasar pada pengusaha teritorial kota itu yaitu Komandan Brigade 10 Letnan Kolonel Soeharto. Belanda melakukan serangan balas. Setelah menentukan markas di luar kota, Letnan Kolonel Soeharto segera menyusun kekuatan dengan berkeliling mengkonsolidasi pasukan yang pada waktu itu bertebaran di luar kota Yogya. Menghindari intel dan patroli tentara Belanda, maka perjalanan dilakukan pada malam hari. Butuh waktu 5 hari untuk mengkonsolidasi pasukan TNI dan membaginya dalam 4 sektor yaitu Sektor Utara, Barat, Selatan dan Timur, mengepung kota Yogya. Tanggal 29 Desember 1948 atau 10 hari setelah agresi Belanda, Letnan Kolonel Soeharto memimpin pasukan TNI menyerang pos-pos dan markas tentara Belanda dari arah 4 sektor. Serangan ini mengejutkan Belanda karena mengira TNI sudah lumpuh. Beberapa orang prajurit Belanda tewas serta pos-pos dan markas tentara Belanda mengalami kerusakan. Serangan pertama ini dilanjutkan dengan serangan kedua 9 Januari 1949. Serangan ketiga 16 Januari 1949, serangan keempat 4 Februari 1948, dan serangan kelima 1 Maret 1949. Serangan kelima ini dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Tidak pernah diungkap secara luas selama ini bahwa setelah serangan umum pertama tanggal 29 Desember 1948, bahwa diketahui serangan itu dipimpin oleh putra kemusuk Letnan Kolonel Soeharto. Mulai intel-intel Belanda berdatangan ke desa itu. Intimidasi bahkan membunuh warga sipil pada saat mencari tokoh TNI dilakukan tentara Belanda di berbagai tempat. Orang tua Kolonel Bambang Sugeng misalnya,
Ia diculik dan disiksa tentara Belanda karena tidak dapat menunjukkan keberadaan Panglima Divisi 3 itu. Sebelumnya, 9 Desember 1947, tentara Belanda membunuh lebih dari 431 rakyat Rawagede karena tidak dapat memberi informasi keberadaan Kapten Lukas Kustario. Begitu pula yang terjadi di Kemusuk pada 7 dan 8 Januari 1949. Dendam, marah, bercampur baur dirasakan tentara Belanda karena tidak dapat menemukan Letnan Kolonel Soeharto di kampung halamannya, lebih dari 300 orang rakyat Kemusuk dibantai. Rakyat Rawagede dan rakyat Kemusuk yang gugur adalah perisai, para patriot-patriot bangsa. Di Kemusuk darah bersimbah karena Letnan Kolonel Soeharto bertarung nyawa demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia.